Saya lagi diem, tiba-tiba tuh kayak ada yang Itulah tipu daya jin yang mana ingin meniduri istrinya. emang ada ya orang yang bener-bener, nih mohon maaf nih, kita kan kerja penghibur, masa ada orang nyantet Ais? Gue nggak mau, gue terjun. Kayaknya perasaan gue nggak enak bang. Gue pensiun. Kita mau jalan nih, kan pasti kita update status dong. Ini kayak gini, jamnya iya, ininya iya, video callnya iya. Masa video call bisa bohong? Ya kan dia video call. Tetangganya yang salah kali, lihat. Kayaknya begitu. Orang lagi serius. Oh, iya. Iya, Anda kok jadi iseng. Malam, penikmat ganjil. Jumpa lagi kita di studio ini dan kebetulan di studio ini kita kedatangan seorang spiritualis, Ki Haji, yang mungkin penikmat ganjil sudah tak asing lah dengan nama Ki Haji ini. Dan kebetulan juga hadir juga seorang komedian. Apa kabar Bang? Jambul makin terang aja nih. Mas Boy, jahat. Masa mau ditinggal kemana-mana? Lagi sibuk apa? Hah? Masih, kita masih ada beberapa acara off air. Dan ini saya perkenalkan Bang Ais Gagap, yang akan memberikan sebuah kesaksian keganjilan hidupnya. Nanti seperti apa kisah keganjilannya, kita lanjut aja berbincang nih. Oke Bang Ais. Ya, Terima kasih nih udah datang ke studio ini, katanya mau berbagi tentang kisah keganjilan hidupnya nih. ada beberapa kisah nih yang Ais rasakan. Beberapa bulan ini Ais lagi ada beberapa dilema yang tadinya Ais pikir ini kagak mungkin. Kenapa kagak mungkin? Mohon maaf abangku, mohon maaf Ki. Ya. Saya adalah orang yang tadinya bener-bener nggak tahu tentang dunia spiritual seperti apa. Singkat cerita, banyak orang ngomong begini loh, nggak mungkin. Gua adalah kalau gua belum ngalamin, nggak percaya. Oke. Tapi di beberapa bulan ini, Ais kayak merasa, iya bener juga ya. Apa yang kata orang seperti ini? Singkat cerita gini, Ais lagi tuh ada acara di suatu daerah. Itu tepatnya masih di daerah Jawa Tengah, Indramayu ke sana sedikit. Itu Ais dari hunian Ais, itu saya jalan 2 hari. Yang paling Ais bingung, itu tetangga Ais ngelihat, itu tiap malam itu ada Ais di rumah, padahal Ais lagi acara. Yang bikin Ais bingung apa? Ais acara kayak ada yang lewat Ki. Ada yang lewat. Apa sosok? Jadi gini Ki, nih saya merinding nih. Jadi gini, saya acara di beberapa daerah yang tadi saya bilang. Tetangga saya jelas-jelas ngeliat status saya acara. Cuman yang bikin saya heran, saya ada di rumah lagi ngeluarin motor. Jadi 2 berarti? Jadi 2. Ini nyata. Pas saya bilang, saya lagi di sini. Nggak mungkin lah saya udah nyebutin. Kalau saya kan bisa kalau acara kan, ya pemirsa, hari ini Bang Ais lagi acara di sini. Nggak mungkin dong tanggal kita mainkan, waktu kita main, masa saya ada di rumah. Itu tetangga yang lihat, Tetangga yang lihat. yang saya kasih tahu. Selama 2 hari. Nah, jadi gini. Yang bikin saya bingung. Memang di hunian saya itu kayak, saya tuh gini, kayak ada sesuatu yang aneh gitu, Bang. Kayak contohnya gini, saya lagi diem, tiba-tiba tuh kayak ada yang gitu. Di rumah? Di rumah. Kayak kita nggak nengok. Ini sebelum saya berangkat deh. Kita begini, kayak nggak ada. Kejadian nih, mungkin karena saya ketakutan atau halu nih. Ini saya merinding nih Sami. Saya pernah lihat ke kamar mandi. Jujur nih,
Kalau kata orang ya Ki, ya mohon maaf Ki, Siap. kamar mandi itu kan pasti ada huniannya ya Ki ya. Tuh. Jujur nih, jujur. Saya ke kamar mandi, saya cuci muka, itu kayak ragu saya. Kalau orang sabunan kan kadang-kadang kan pengen melek tuh, saking takutnya. Tuh saya usap-usap, saya bener-bener saya pengen melek gitu, melek. Saya tutup lagi, ya mungkin karena ketakutan kali ya, makin kenceng Bunyinya. Itu nyata di hunian saya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya, wah ini kalau kayak begini nih, kayaknya saya harus yang namanya dunia spiritual, kayak saya harus datang nih. Tadi saya nggak percaya, jujur. Gara-gara kejadian itu percaya mistik akhirnya. Oke. Tiba-tiba saya datang ke suatu daerah, pulang. Itu tetangga saya bilang sama saya, "Bang, lo sombong amat, kemarin gue tegur begini, lo lewat begini-begini. Apaan? Ais baru pulang, apaan? Orang tetangga pada ngeliat lo bawa motor, keluar bawa tas." Saya kalau ngejob pasti bawa tas. Kagak gini. Udah di situ saya. Selang saya beberapa hari saya pulang. Itu nyata job saya clear. 2 bulan itu. Setelah acara di luar kota, saya pulang karena saya merenung mikirin, itu kayak ada yang lewat gitu saya gitu. Ada makhluk astral. Gitu Bang, kayak ini percaya dan tidak percaya, cuman emang itu saya kejadian nyata. Itu saya 2 bulan itu nggak ada job sama sekali. Akhirnya Ais, ya udah deh, namanya tetangga, ya udah siapa tahu ada benernya dan ada dukungannya. Saya memberanikan diri ke tempatnya Ki Haji melalui beberapa sosmed yang punya beliau yang memang lagi viral. Berarti habis dari manggung di daerah Cirebon itu, Iya. pulang tetangga ngelihat Kang Ais, tapi sebenarnya Kang Ais lagi isi acara di situ. Dari situ udah mulai aneh. Gitu. Dan juga yang Ais bingung, banyak yang bilang, wah jangan-jangan lu disantet Is. Ya, Ais sempat mikir gini, apakah bener-bener gue lagi disantet? Dan teror itu dari mana? Kapan tuh? Pas pulang dari itu? Sebelum. Oh itu sebelum udah dari teror itu? Yang saya heran, dari saya ada di rumah, gerak-geriknya sama kayak saya. Keluar motor. Ini saya benar-benar saya merinding. Sampai itu kunci. Ini kalau saya ada tas nih, kunci. Nggak mungkin dong kunci saya itu didobel. Bener nggak? Status nggak mungkin bohong. Kayak misalkan nih kita mau jalan nih, kan pasti kita update status dong. Kayak gini, jamnya iya, ininya iya, video call-nya iya. Masa video call bisa bohong? Ya kan? Kan dia video call. Tetangganya yang salah kali, lihat. Kayaknya begitu. Orang lagi serius. Iya begini Anda. Kok jadi iseng? Ajis tuh kata gitu. Gitu. Makanya di lain pihak, ya mungkin benar. Saya nggak percaya, cuman jadi percaya gitu dengan adanya beberapa yang dibilang Kejadian aneh. hal yang aneh. Maka saya memberanikan, wah Ais harus ke tempat kediaman Ki Haji, seperti apa solusinya, coba Ais mau tanya. Nah tahu Ki Haji gitu gimana? Di beberapa sosmed yang kan beliau viral banget. Saya aja kalah jobnya viralnya. Makanya saya ngelihat beliau. Ini artis lama. Iya, Lama dipanggil. Colek dikit lah. Itu. Makanya saya konsultasi sama beliau. Alhamdulillah memang ada beberapa keganjilan yang Ais terima dan juga masuk logika. Gimana? Ya, jadi Ais cerita begini sama Ki Haji, Ki Haji menerangkan. Gitu. Jujur ya Ki, mohon maaf ya Ki. Iya, silakan. Ais lagi ngomong begini, Ais tuh kayak ada yang ngeliatin. Kurang lebih ada 8 orang. Di mana tuh? Di sini. Ada 8 orang. Kameramen mah. Hah? Kameramen. Beneran Bang? 1, 2, 3. Ada kepala kameramen mah. Oh ada? Oh iya. Enggak Bang, beneran Bang. Oh, Beneran. Saya tuh kayak ada yang melihat gitu Bang. Cuman yang bikin Ais bingung, emang bener ya, sekredit itu
Ya ini kalau Ais ngomong kasar, emang ada ya orang yang bener-bener, nih mohon maaf nih, kita kan kerja penghibur, masa ada orang nyantet Ais sampai hilang job begitu loh. Job desknya Ais itu kan cuman MC lawak, MC dangdut, MC event organizer, beberapa MC. Kok nggak ada yang nyantol satupun yang Ais bawa? Nah bang, banyak komedian-komedian kita, MC-MC kita, host, selebriti, itu kena santet bang. Karena apa? Mungkin secara dia ngisi acara atau lagi ngejok lawakannya, secara nggak langsung menyinggung, banyak akhirnya santet. Kita beberapa lah, ada salah satu selebritis yang mungkin kita nggak bisa spill dan terkenal juga, meninggal karena santet sebenarnya. Dengan penyakit yang aneh, tapi sebenarnya banyak sih. Oh iya, ada beberapa. Ya, memang ada beberapa sih, cuman yang Ais bingung ada beberapa yang Ais denger, yang kata abang bener. Cuman kok itu kok ada di diri Ais kena nyata bener-bener nyata. Ini bukan Ais ngomong adegan atau seperti apa ya bang ya. Sampai istri saya tuh ngomong sama Ki Haji apa adanya, pure apa adanya. Nggak ada namanya nih kita bohong. Ntar kita begini ya mah, begini biarin ini hibah lah kita, kagak ada. Tidak ada yang Ais bilang kurang dan Ais lebihkan. Pokoknya tidak Ais ada yang ditutup-tutupin. tidak ada ditutupin. Semua Gitu. diceritakan. Semua saya ceritain. Yang saya bingung gini, 4 job desk yang Ais itu tadi yang Ais bilang, dangdut, event organizer, family gathering, sama beberapa acara itu 4-4-nya nggak ada yang masuk nyamperin Ais. Biasanya tuh satu bulan Ada ya? ada paling sedikit nih. Mohon maaf bukannya kita sombong nih. Ya, bukannya kita sombong ya Ki. Iya. Bukan kita sombong. Kayak enak banget Ki Haji. Paling sedikit 20 titik sebulan. Selalu ada job lah pokoknya. Iya, karena kalau kita ngitung Sabtu Minggu, sebulan ada 8 kali. Senin konten, ini ada. Gitu kadang-kadang los Rebo sama Kamis. Sebulan berarti taruhlah 20 lah ya, 20 ini. Itu nggak ada, los. Itu apakah bener kata abang? Apakah Ais acara di sono nyinggung? Mohon maaf, yang punya wilayah di situ Ais nggak tahu. Apakah Ais ada ngucap? Ya mohon maaf ya, apakah ego Ais so, wah gua lo gitu, gitu. Akhirnya ketemu Ki Haji dan ini kenapa Ki bahas ini Ki? Kenapa? Iya. Ini orang kenapa nih? Gangguannya apa ini? Iya, dia banyak cerita. Datangnya beliau ke Padepokan saya mungkin berarti ada problem kan? Kan gitu. Dan beliau juga jumpanya dengan saya sampai beliau ke Padepokan saya, ya Allahu alam. Allah yang gerakkan semua, kan gitu. Menurut cerita beliau sih lihat di sosmed, nanti beliau ngomong kan di sosmed, di apa segala macam ya kan. Sampai cari alamat Padepokan saya, dan alhamdulillah dilalahnya ketemu ya Bang Asia. Iya. Ketemu dan beliau cerita semua kejadian-kejadian aneh yang beliau alami. Seperti dia ada job di luar kota, ternyata ada kembarannya. Katakan kembaran kan Bang Asia gitu ya? Iya. Karena sama kan? Sama. Dan ada hal yang tadi apa yang Iya, Suara-suara. gitu. Goib lah ya. Iya, gitu. Sampai beliau itu 2 bulan tidak ada job. Bener-bener tidak ada yang link apapun, telepon dia untuk entah itu komedian, entah itu apa MC gitu kan, gak ada. Gitu. Jadi saya ambil singkatnya, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kenapa ini Ki? Bentar, Ki, maaf. Berdarah tuh. Mohon maaf nih, bukan rekayasa nih bang. Kayak ada yang nonjok nih bang. Tisu. Maaf. Wah, Bahan Allah. darah nih. Kayak ada yang nonjok nih, barusan serius. Ada tisu nggak? Maaf nih bang. Jadi gimana ya? Wah, ini darah Bang ya. Darah asli itu? Kok bisa kunci ke kamera? Aduh. Kayak ada perasaan saya kayak gak enak Ki. Iya, Ada yang makanya ngeliatin ini saya, masih kayak mau dia. lanjut terus. Sambil jelasin apa? Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Kita ambil tisu dulu Bang ya. Coba Bang tunjukin kamera tuh Bang. Ini darah asli nih. Aduh, maaf ya bang ya. Bener bang, kayak orang kayak nggak suka nih bang. Inilah jadi disebut
Ya mungkin buat orang-orang di luar sana ada yang tidak percaya dengan adanya santet, orang jahat ya kan. Tapi kan nyata yang dialami oleh Bang Ais Gagap. Iya. Itu langsung Iya, maaf. darah. Ya. Sampai ke studio Ganjil pun ada dihantam ataupun diserang. Ya kan? Maaf, Bang. Ini udah berapa lama, Bang? Apa tuh? Alami kayak gini. Kayak ada aneh aja Bang gitu, kayak iya dan tidak gitu loh. Kayak ya itu yang Ais yang bingung gitu loh, kayak mohon maaf ya, ini bener-bener nih Ais kayak bukannya Ais ini ya Ki ya, kayak ya kayak gini gitu, kayak takut gitu loh. Kayak takut. Tuh kayak tadi Ais lihat kayak ada gitu. Sampai beliau tuh untuk menjadi seorang Ais Gagap itu nggak bisa. Nggak bisa. Ini baru-baru dari Padepokan baru saya kasih artinya pengarahan pelan-pelan, mengsuges dia lagi untuk supaya pede lagi, normal lagi bahwa dia tuh komedian. Nah, tapi bisa diserang, Ki. Iya, dia tuh komedian, dia tuh Ais Gagap, yang mana komedian dia kan collab sama Ajis Gagap yang nama aslinya kan, sama Sule, sama Andre, ya kan, sama Raffi Ahmad. Tapi sekarang nggak ada 2 bulan. 2 bulan, ini baru bisa bercanda ngomong, artinya menirukan sosok aslinya kan, Ajis Gagap. Baru, sampai rambutnya pun habis, nggak ada, sakit, drop, habis. Sempat sakit juga, Bang? Tipes Bang, tipes. Polis dokter tipes? Ada beberapa 42 panas saya. Gitu. Saya pusing ya Ki, kayak pusing ya Ki. Iya, karena memang kan saya sudah kasih tahu dari awal tadi di Padepokan nih sampai sekarang tadi kan ngomong sendiri. Itu di luar batas kemampuan dia, di alam bawah sadar dia seolah dia ngikutin 8 orang. Yang tadi belum saya sampaikan, saya ambil singkatnya memang masih artinya teman-teman dia sendiri. Yang jahil itu ataupun yang jahat itu masih temannya sendiri. Oke. Kita coba diagnosis satu persatu tentang apa yang dialami oleh Bang Ais ini. Kalau saat tetangga aja melihat sosok Bang Ais, padahal Bang Ais lagi ada event di luar kota, itu apa nih? Itulah yang disebut tipu daya jin. Itu jin? Jin, yang mana sifatnya jin mau menghancurkan. Menjadi sosok seorang Ais Gagap, jadi ada 2 kan? Yang satu di luar kota, ternyata tetangga melihat. Itulah tipu daya jin yang mana ingin meniduri istrinya. Tapi istri Nggak istri Ais nggak ngikut. di rumah? Di rumah, cuman bukan yang didiamin Ais saat ini. Di Bekasi. Pas lagi nggak ada di rumah itu? Nggak di rumah itu. Nah, untungnya nggak sampai ke arah sana. Dan begitupun beberapa kejadian aneh yang Bang Ais Gagap ceritakan, yaitu beberapa eksistensi makhluk-makhluk astral yang nyerang ke sini, ke Bang Ais. Gitu kan. Dengan mengeluarkan suara-suara aneh, ya kan? Supaya takut. Ya memang nyatanya memang takut, nggak ada kepengen itu hilang. Dalam tubuhnya nggak ada. Kalau diibaratkan 100% tuh cuman sisa 70, 30-nya hilang. Ais Gagap tuh nggak ada, hilang. Bakat komedinya hilang ya pokoknya gitu? Hilang Bang, hilang. Lihat orang takut. Oh gitu? Mungkin karena gini, mungkin karena Ais kayak orang kayak halu kali Bang ya, kayak gini. Enggak ya mohon maaf, mungkin Ais pernah di beberapa acara nggak pernah kulon nuwun kali itu Bang, itu kayak orang misi atau apa gitu, itu kali itu yang buat Ais ini. Cuman ini kayak ada kayak serangan kayak gitu. Kadang Ais bilang sama Ki Haji gitu, Ki, gua kan nggak parah kan Ki, gitu. Enggak, lu nggak parah gitu. Cuma kadang-kadang Ais tuh kayak ada kayak gini nih, Ais tuh pengen berontak. Cuman yang bikin Ais bingung gini, ini kayak Ais udah cerita sama Ki Haji ya, kayak mau narik tuh, pengen maju kayak ada yang narik nih, narik gitu, kayak jangan Iya. ntar lo Udah cerita, kayak dia misalnya mau gitu. ke rumah si siapa? Sule nih mau berangkat. Main. Atau ke rumah Parto gitu. Tapi ada seolah sosok yang bisikin dia nih, jangan lu
Ngapain lu bikin malu diri lu doang? Iya. Kayak gitu nggak jadi. Selalu dan selalu begitu. Iya. Masih gimana Bang Is? Pusing? Masih pusing Ci, makanya. Coba minta air putih deh. Masih ini. Boleh air putih, Tit? Jadi inilah yang dimana masyarakat umum, Mas Agung, yang mengatakan ataupun yang awam, bohong santet itu. Oh, nggak ada. Tapi ini nyata, dialami oleh Bang Ais Gaga. Oke. Iya. Dengar suara-suara goib, jadi penakut, Jadi takut. susah tidur, sakit gitu Iya. kali ya. Jadi ada, pokoknya gini, pas saya pulang acara itu, yang Ais bingung gini, ini di kediaman Ais, kok ada ya orang seperti itu gitu loh, kayak jahilnya Ais kayak gimana gitu loh. Ais nggak pernah bikin Ais menderita orang gitu, kayak Ais. Nyakitin orang. Iya gitu, kayak apa gitu salah Ais gitu kan. Apakah Ais ada beberapa ucapan yang beberapa teman bikin sakit hati gitu. Cuman Ais konsultasi itu Bang, jujur nih Bang. Saya mah jujur ngomong sama Abang apa adanya, saya bilang sama Ki Haji. Saat saya bawa teman-teman saya nih Bang ke beberapa stasiun TV, ke PH besar lah Bang. Saya akan ingat Bang ke teman-teman saya. Ayo, gue punya program nih. Kebetulan alhamdulillah Ais konsepnya keterima nih gitu. Ais bawa, tapi giliran Ais seperti ini, mohon maaf, 1% pun nggak ada yang bikin Ais drop gitu. Makanya Ki Haji akan ngasih support ke Ais sekarang gitu. Ya udah Ki, Bismillah. Nah, dengan hari ini nih saya datang ke sini, ke studio Ganjil. Jujur, ini saya ngomong jujur, saya tidak ada yang saya rekayasa. Besok pagi saya jam 10 itu saya ke Cirebon acara. Langsung ada job. Langsung ada job. Tadi ditelepon sama teman saya IO, kebetulan tadi ada abang siapa tadi yang bawa mobil? Bang Aceng. Bang Aceng, beliau saksi saya. Saya terima telepon, Bang Ais ada telepon. Bang Ais ada telepon. Ini nyata. Tanpa bener-bener saya tanpa bohong, abang apalagi Ki Haji enggak. Besok pagi saya ke Cirebon. Itu sampai handphone saya di sana ya. Sampai panitianya itu menjemput ke tempat saya. Itu Bang. Makanya ya mungkin ya ini karena Ais cerita ke Ki Haji, saya datang ke studio Ganjil juga. Wah, mudah-mudahan nih jadi barometer buat Ais lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah, biarlah. Mungkin yang kemarin Ais pernah bikin salah, mudah-mudahan yang ini akan Ais perbaiki. Dan Ki, ini santet apa nih Ki yang menyerang Bang Ais kemarin ini? Ini bisa dikatakan ya nggak sampai ke arah kematian ya. Artinya ingin menghancurkan, ingin mematikan karir Bang Ais sendiri. Karena banyak orang yang sirik dari teman-teman. Bang Ais katanya Bang Ais punya komunitas ya. Ada kita komunitas. Nah, dari komunitas. Ada komunitas kan itu. banyak seperti aspal, tukul kayak gitu ya. Iya. Kan yang ada tuh. Yang beberapa kembaran-kembaran. Kembaran-kembaran kayak gitu. Dari para artis-artis nasional ada. Itu dari situ yang saya lihat. Situ, dan ada sekeliling keluarga juga yang mana sirik dengan kesuksesan Bang Ais. Jadi orang melihat kepada Bang Ais ini yaitu, oh artis, banyak uang. Padahal emang nggak ada. Apa yang mau diberikan? Gitu. Nah, disitulah terjadi gesekan-gesekan, terjadinya hal-hal goib yang mana berniat jahat ingin menghancurkan. Suara-suara goib itu apa tuh? Makhluk apa yang dia kirim ke Bang Ais? Ya, sejenis jin. Jin itu yang ya? tadi saya ucapkan, jenis jin, ya kan? Yang mana coba agar dia timbul rasa ketakutan, gitu. Jadi dengan dikirimnya santet ataupun guna-guna tersebut masuk dalam kehidupan Bang Ais yang tujuannya menghancurkan kehidupan dan karirnya, terjadilah eksistensi makhluk-makhluk astral. Itu. Yang mana yang tadinya tidak nyata dinyatakan. Ya kan? Dia mendengar dengan suara-suara apa segala macam. Terus kadang lihat Lebat apa gitu kan? ya. Gitu. Terus ada yang ngawasin gitu. Kayak ada yang Iya. Makanya tadi kan soalnya ada yang menghantui terus kemanapun Iya. pergi. kayak Makanya tadi pun di Padepokan ada sedikit netalisir ke tubuh dia gitu kan. Nanti mungkin pulang ada saya bekelin juga buat di rumah. Netralin itu. Ya buat di rumah gitu kan. Untuk
istrinya juga, untuk rumah juga. Kalau bahasa Ki Haji itu tumbal ya. Menumbal itu artinya pagar, goib. Tapi bahasa Ki Haji tumbal. Gitu. Kepagarin Goib. itu ya? Ya, dipagarin. Tadi juga sudah saya berikan artinya sedikit pemaham-pemaham, artinya mengsugesti dia supaya semangat lagi, jangan sampai drop, gitu kan. Ya alhamdulillah dengan sampai di sini nih udah mulai dia bisa bercanda, ya kan. Mulai menjadi Ais gagap lagi. Mulai tadi nggak ada. Dia diem kayak gini. Iya, benar. Benar. Makanya kayak ada ketakutan. Dan sampai dia punya usaha istri itu hancur. Kemarin itu kan Ais kan ada beberapa bisnis kayak es buah prasmanan tuh Bang, yang es yang diambil sendiri gitu kan, di beberapa lah gitu. Itu kalau kita hitung satu hari, kalau kita hitung 100 cup satu hari, berarti kalau kita jual 5.500, ya kan, modal itu udah kepotong modal lah, taruhlah 400 lah kita dapat. Hari berikutnya yang Ais bingung kenapa kok di bulan itu kok bukannya naik, merosot. Pernah kejadian itu satu hari itu saya tuh cuma dapat 20 cup es. Nah, yang bikin Ais bingung gini, biasa 500 ya namanya orang dagang gitu kan, drastis gitu, tiba-tiba kok turun langsung 20. Itu di hari juga yang 2 bulan Bang Ais juga nggak dapat job itu ya? Itu serempak itu ya? Serempak. Itu bener-bener, makanya gini, kayak Ais tuh kayak gini, kayak tadi deh kayak Ais kayak dipukul jantung nih Ais nih tadi, kayak das gitu kan, kayak orang ikut lah gitu loh, maksudnya gini, oh berarti lo datang ke sono ya gitu. Kayak Ais tuh kayak tadi nih yang Ki ngomong gini, Ais tuh kayak mikir gini, oh berarti lo datang ke sono ya gitu, maksudnya datang ke sini Ya, gitu. Jadi tuh kayak orang mengetahui gitu. Ini kayak tadi Ais gerak-geriknya pukul Bang Ais tuh, dia memantau terus gitu, kayak saya tadi tuh kayak dipukul tuh kayak gitu tuh, kayak oh berarti dia tahu nih gitu. Makanya yang akhirnya usaha Ais itu tutup, karena kalau buat modal ada, kelebihannya nggak ada gitu Bang. Gitu kayak iya nggak sih ya, nggak gitu. Makanya di lain pihak Ais ya udah deh, mungkin ya memang ini udah ininya Ais, ya udah Ais terima. Dan metode apa sih Bang yang Abang kasih ke Bang Ais untuk mengobatinya? Salah satunya itu menetralisir energi negatif yang ada dalam tubuh Bang Ais, gitu kan. Buang sengkolok juga, kehapusan keselan, karena kan dengan karir dia ini banyak perubahan drastis gitu kan. Makanya saya lakukan ritual seperti itu kepada Bang Ais, dan begitu juga saya bekalin untuk istrinya ataupun untuk di rumah. Dan saya gabung dengan hodam ataupun dengan dampingan atau pendamping dari Bang Ais tersebut, karena dia punya hodam pendamping leluhur. Ada juga ya? Iya ada. Cuman buat saat kemarin 2 bulan tersebut dia ke belakang menjauh, tidak mau mengikuti ke tubuh Bang Ais, seolah jauh yang biasanya dekat. Itu yang buat Bang Ais tuh naik dari hodam leluhur tersebut, kemanapun didampingi, dari job, dari ucapan, dari apa, orang tuh enak dan cepat dipercaya. Dan beliau juga kan ada beberapa bisnis dia, ada endorse juga, itu banyak sekali hilang. Tapi semenjak hodam pendamping dari leluhurnya itu bukan pergi tapi menjauh, nah itu mulailah masuk kejadian-kejadian aneh. Nah maka di situ saya satukan dengan hodam leluhur. Nah tadi yang Bang Ais kena sikut, berarti hodamnya gimana? Ya tidak ada memang, tidak ada gitu kan. Ntar buat sekarang belum bisa. Jadi di saat tadi di Padepokan saya coba tarik pelan-pelan, cuman seolah nggak mau. Jadi nanti mungkin sekali lagi Bang Ais ya, gitu. Iya. Nah terus yang tadi pun Bang Ais lihat memang ada nyatanya hampir 8 orang, ya kan? Termasuk lagi ada di studio ini ya? Di studio. Iya. Dan kejadian kan nyata. Langsung hari ini di studio Ganjil, seolah ada yang mukul sampai berdarah. Gitu. Itu Bang yang buat Ais bingung gitu. Kesiksa jadi ya? Kayak ini gue salah apa ya gitu. Kayak gini, besok gue kayak membenarkan diri gitu Bang, kayak udah deh. Ya saya tuh kayak orang udah ngomong sama
sama Putus asa. sama Ki Haji. Oke. Kayak gue putus asa Ki, gue bilang. Kayaknya gue sampai jujur ya, ini kalau Bang Ajis Gagap denger sendiri nih, jujur nih. Sampai bilang gini, Bang. Gue pensiun. Jujur nih. Saya sampai bilang sama Bang Ajis Gagap, kalau Bang Ajis Gagap nonton, saya nemuin beliau itu kita ada syuting di beberapa program kemarin. Saya sampai ngomong sama Bang Ajis, Bang, gue pensiun. Ngapain lu pensiun? Bener Bang, gue pengen pensiun. Thank you banget Bang, lu baik sama gue. Nggak perlu lu lanjutin. Itu seorang Ajis Gagap yang selalu support. Iya. Jujur. Yang mau karakternya ditiru ya? Iya. Saya ada beberapa stasiun TV yang duetin saya sama Bang Ajis gini. Ada beberapa program pas pulang nih Bang. Bang Ajis, gue pensiun Bang. Gue bener-bener gue pensiun. Jadi gini Bang, nih. Anggap aja nih Bang Ajis. Gue cuma gini Bang sama Bang Ajis. Bang Ajis gini, gue cuma gini. Ajis pegang sini gue. Bang, gue pensiun. Gue nggak mau, gue terjun. Kayaknya perasaan gue nggak enak Bang. Gue pensiun. Bang Ajis cuma ngomong gini, nggak perlu. Lo lanjut, nggak perlu. Basic lo lebih kuat daripada gue. Udah lanjut. Itu yang gue buat, Ais buat. Ya Allah, Bang Ajis kok mempertahankan gue gitu loh. Sedangkan ya udah gitu. Akhirnya gue Ais itu manggil Bang Ajis kan emang Bang Ajis. Yang lainnya pada manggil ayah aja. Cuma Ais manggilnya memang Bang Ajis. Jadi situlah Ais. Udah cukup lah Bang. Gue udah ngikutin perjalanan Bang Ajis dengan program yang gue jalanin. Terus gue mungkin gue udah cukup gitu. Kayak ada perasaan gitu Bang. Makanya di lain pihak juga ya mungkin ya karena Ais udah jujur ya Bang, dari beberapa temen yang komunitas Ais, gila, lo sama Bang Ajis lo baik banget. Melihat dengan matanya dia sendiri baik banget. Setiap komunitas saya main kemana, selalu Bang Ajis nanyain saya, Ais kemana? Ais kemana? Ais kemana? Makanya ada beberapa yang saya bilang, ya udah deh. Ucapan beliau itu yang buat saya, ya udah deh, ya emang Ais nggak boleh berhenti kali gitu. Makanya saya bilang sama Ki Haji, ya udah Ki, kalau Ais dapat support dari beberapa ini, Ais maju lagi. Dan juga ini nyata, benar-benar nyata. Tadi Bang Aceng ya, kalau ada Bang Aceng kita suruh boleh masuk ke sini, biar Ais nggak bohong gitu. Bang Aceng tuh yang bilang, itu ada telepon. Itu yang buat Ais, oh nih Ais berarti harus terbuka lagi maju lagi gitu. Gitu Bang. Jadi kayak tadi cerita begitu Ais tuh kayak gini. Ya udah deh. Gue ikhlas gitu. Ais ikhlas. Ikhlas dalam hati ya dia. Karena ya udah emang jalannya Ais kan. Udah deh. Ya udah yuk Ais jalan. Gitu. Support dari Ki Haji udah jalan Ais. Makanya saya ada beberapa, ya mungkin ada beberapa karakter akan saya tinggalin Bang gitu. Kayak karakter dari Bang Ajis, walaupun Bang Ajis support saya, cuma mungkin ini akan by step Bang. Tapi beliau bilang jangan jangan. Saya yakin kalau beliau ini nonton program Ganjil, saya yakin kalaupun ada Bang Ajis, saya diduetin, saya akan ngomong sama Bang Ajis. Saya pengen pensiun Bang, saya pengen pensiun. Inilah yang membuat Ki Haji akhirnya tergerak hatinya untuk mencoba berusaha ngobati Bang Ais ini. Iya. Dan pertanyaan saya nih, Ki, bisa diobati? Bisa diobati. Sembuh total. Izin Allah, ridho Allah, kuasa Allah, wasilah dari tangan saya. Butuh berapa lama Ki untuk ngobatin? Karena kita juga mungkin penikmat ganjil juga melihat begitu tersiksanya juga nih Bang Iya, Ais. betul, memang. Saya bicara dengan Bang Ais. Bang Ais, saya suruh tinggal di padepokan saya sementara waktu, hijrah bahasanya. Hijrah dulu. Tapi Bang Ais menolak. Kenapa menolaknya? Karena dia sayang dengan istri dan anaknya. Gak bisa gitu kan, artinya dia berpisah. 3 hari saya pegang Bang Ais,
insya Allah, izin Allah, ridho Allah, kuasa Allah, sembuh. Ada ritual-ritual untuk membersihkannya? Kalau ritual pastinya ada. Kalau buat Ki Haji pasti ada. Tapi artinya yang mengarah kepada pengobatan, pagar diri, gitu kan, supaya energinya bangkit lagi, pola pikirnya berubah lagi, kekuatan pikirannya ada lagi. Karena sudah di luar bawah sadar dia yang dia lakukan. Ya tadi pun dia mengatakan, seandainya Bang Ajis Gagap nonton, dia pengen undur diri ya, pensiun, sampai begitu. Ini sudah di luar nalar dia, sedangkan ini pekerjaan dia, komedian, ya kan? Dia sama Bang Ajis Gagap, sama Bang Parto ya, Iya. Mas Parto, Baik semua. sama Sule semua, gitu kan? Dia banyak kita. Pak Andre baik banget. Ais itu dimunculkan itu di podcastnya Pak Andre. Dia yang nge-move Ais, ayo Is. Ajis, gue tau Ajis, ayo Is, ayo Is. Ada di beberapa kontennya Ais sama Pak Andre itu support. Akhirnya Ais ketemu sampai belum lama nih, baru 6 bulan lah, baru 6 bulan. 4 bulan yang lalu saya bilang sama Bang Ajis yang tadi saya praktekkan ke Abang itu. Sebelum kejadian ini kayak ada firasat. Nah, Ki, kalau diagnosa Ki Haji juga bahwa Bang Ais ada yang nyerang, ada yang gangguin, mungkin bisa terlihat juga oleh mata batin Ki Haji siapa yang menjadinya ini kayak itu. Sudah yang tadi saya sampaikan, yaitu masih teman-teman sekelilingnya. Oh, grup itu ya. Iya, karena mereka sirik dengan melihat kesuksesan Bang Ais ini. Dia kan cepet, tek 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 tek, collab selalu begitu Bang Ais ya. Iya. Collab gitu. Bahkan beberapa temennya pun yang artinya apa sih bahasanya, kembaran ya? Kembaran. Kembaran itu kan dia ngajak ke dunia entertain, Iya, karena ke beberapa TV kita dia selalu ngajak. Tapi ketika beliau terpuruk, nggak ada beliau diajak, nggak ada. Tapi ini masih termasuk asumsi sebenarnya Bang. iya. Tapi emang ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke sana. Iya. Dan bagusnya dia ini ada benteng dari dia punya Kodam itu, kodam leluhur. itu. Kalau tidak ada kodam leluhur yang mendampingi dia, Allahu alam. Nah, kodam leluhur itu bisa menjauh itu kenapa, Ki? Tadi kan sempat menjauh kan karena Ya. nggak bisa melindungi. Itu kenapa tuh? Karena terjadinya terpisahnya antara batinnya dia dan pikiran dia. Itu berpengaruh. Jadi nggak mau terisi. Tambah lagi ketika terjadinya 2 bulan tersebut, Bang Ais ini, Bang Ais mohon maaf ya, Nggak apa-apa, Ki. jujur ya, Nggak apa-apa, Ki. agak kurang untuk spiritualnya kepada sang holik. Walaupun memang kewajiban dia, tapi ada beberapa doa, ada beberapa mantra yang harusnya dia baca, tapi dia lalai. Entah itu seminggu sekali, entah itu seminggu 2 kali. Padahal itu sebuah perisai buat perlindungan dia. Ya? Betul, buat perisai. Oke. Cuman beliau lalai. Orang yang jahat ke Bang Ais ini juga menggunakan jasa spiritual juga atau emang dia punya keahlian untuk menyerang juga? Dia bukan menyuruh jasa spiritual atau punya kalian, tapi di dalam keluarga dia ada yang bisa, entah itu bahasa kita nih, bahasa Iya, itu iya. ada, atau omnya, Iya. atau dari pamannya. Pokoknya penikmat ganjil, ya kita juga tetap mendoakan juga Bang Iya, Ais iya Bang, makasih Bang. biar Makasih. dunia-dunia santet ini ya yang menyerang Bang Ais Iya. bisa sembuh, bisa selesai Iya, gitu amin, kan. amin. Karena ini kan termasuk perbuatan syirik ya Ji ya. Iya. Sebenarnya ya. Karena menjolimi kan, tidak boleh. Gitu. Nah, Ki Haji, apakah sih yang jahil ini bisa diserang balik Ki? Secara keilmuan Ki Haji Bisa. juga? Bisa. Sangat bisa. Tapi harus kita garis bawahi, ya kan, sebab akibat. Apakah Bang Ais mau? Kita sebagai orang Islam, apakah mau? Karena ada sebab akibat nantinya. Misalkan Bang Ais, Ki, tolong deh, serang balik gimana? Mungkin buat saya pribadi akan mengatakan, Bang Ais, pikirkan dulu. Ya kan? Kan nggak mungkin
apa namanya, orang jahat tak boleh jahat lagi. Makanya segala sesuatunya saya kembali ke Bang Ais. Gitu. Karena kalau kita lihat juga yang menyerang Bang Ais ini juga bisa melukai orang, dia berdarah tadi ya. Iya, betul. Terus bisa nimbulin sakit karena ketakutan, karena sulit tidur. Tapi kan buat seorang Ki Haji nggak mungkin nggak ada hak sepenuhnya, nggak ada hak paten. Ataupun saya mengatakan Bang Ais udah serang aja, kan nggak mungkin, nggak boleh, ya kan? Dengan saya mengucapkan begitu aja udah nggak boleh, itu. Seandainya pun iya pun dia menyuruh saya, pasti saya balikan lagi. Bang Ais pikirkan dulu, gitu kan? Apa memang ini jalan yang terbaik? Apa memang ini jalan yang harus dilakukan sama Bang Ais, kan gitu? Dan nanti Ki Haji apa nih yang cara detailnya untuk membagari Bang Ais ini dengan cara apa? Tadi sih sudah beberapa metode pengobatan, artinya sedikit saya buatkan air karomah buat Bang Ais. Yang nomor satu itu membangkitkan potensi ataupun energi dalam tubuh dia lagi, yang mana Untuk melawan ya? iya, Oke. membuat semangat lagi. Semangat lagi, kembali lagi. Ya, itu kayak gitu. Karena kalau kita semakin takut, semakin ini malah semakin kuat ke orang yang nyerang itu ya sebenarnya. Iya bang. Malah tubuh kita malah, Iya. makanya kita harus bangkit di dalam diri sendiri sih sebenarnya. Iya. Iya. Selain ikut juga bimbingan pengobatan Ki Haji, diri sendiri juga harus bangkit melawan itu semua ya berarti. Ya kayak hal tadi yang terjadi seperti apa, Bang Ais ada yang mukul ya, Iya. kayak gitu. Itu hukum alam terjadi. Bahkan saya mohon maaf Bang Ais ya, Iya. yang tahu hanya Bang Ais. Ada apa, punya kesalahan apa dengan leluhur. Jadi sekarang tadi saya udah konsultasi sama Ki Haji, udah Bang Ais sekarang introspeksi seperti apa ini, udah Iya. ibadah doa seperti ini, udah Betul. itu aja. Coba oke. Dan yang mungkin yang terpenting juga yang tadi Ki Haji sampaikan bahwa harus dalam diri abang sendiri untuk bangkit melawan itu dari Iya. agar sembuh dari terhindar dari dunia-dunia ini, Iya. santet-santet ini. Ya. Iya. Nah, mungkin penikmat ganjil cukup menarik sih dari seorang kisah komedian ini yang ternyata di akhir-akhir bulan ini nih mengalami hal keganjilan ya. Dan salah satunya didiagnosa oleh Ki Haji, ini adalah teror santet sebenarnya. Dan tadi sudah mungkin dijelaskan bahwa kebangkitan dari dirinya Bang Ais sendiri yang mencoba harus melawan serangan-serangan santet itu. Dan mungkin ini akhir bincang kita nih Bang. Siap. Ki Haji juga mungkin Siap. ada nggak sih yang mungkin pengen sampaikan atau Bang Ais pengen sampaikan bahwa orang yang menyantet Bang Ais agar insaf atau udah mengurungkan niatnya atau Iya, gimana? siap. Mungkin Bang. Iya. Ya mungkin kalau Bang Ais pribadi mungkin ini hanya kehilapan Bang Ais. Mungkin ada yang jahil seperti apapun, Bang Ais minta maaf. Atau di beberapa daerah, di tempat-tempat seperti Kruhun atau beberapa makom, mungkin Ais minta maaf. Ais insya Allah tidak akan melanggar beberapa ketentuan adat atau ketentuan dari pihak-pihak manapun yang akan menyakiti lagi. Mungkin Ais tutur katanya, Ais akan perbaiki dari candaan, dari perkumpulan teman-teman atau apapun, akan Ais, oh ini nggak baik, dan juga oh ini iya baik gitu. Ya mungkin yang lagi nonton, ini Ais sekali lagi mohon maaf, mungkin ini hanya kehilapan Ais. Sekali lagi Ais minta maaf buat ini, dan juga jangan sampai semua ada yang seperti kayak Ais lagi. Kita harus menjaga tutur kata, perbuatan, apapun itu. Dan juga, ini boleh ngelucu dulu nggak boleh ya? Boleh Bang. Oh Becky. Iya, jadi kalau mohon maaf tadi Bang Ais nggak gagap, jadi wajar karena saya nggak gagap karena nggak dibayar. Kalau gagap saya dibayar. Jadi begitu ya Ki. Iya, Ya, siap. mohon maaf ya. Iya. Nah mungkin Ki Haji mungkin sedikit bisa kasih wejangan untuk akhir bincang kita nih. Ki. Oke. Jadi pemirsa Ganjil Misteri dimanapun Anda berada yang menonton kisah Ganjil Misteri, yaitu inilah bukti nyata Bang Ais Gagap mengalami keganjilan ya, Ya, Ki. ataupun mengalami hal yang aneh-aneh di dalam kehidupannya. Jadi yang dimana dikatakan santet itu tidak ada, tapi nyatanya ada.
yang dimana dikatakan makhluk astral itu bohong ataupun bullshit, nyatanya ada. Gitu kan? Bang Ais merasakan sendiri dan memang ada. Gitu. Jadi pesan saya, memang kita hidup di alam dunia, yaitu ada diciptakan manusia, ada jin, dan ada dunia sebelah. Itu aja. Nah, pendapat ganjil, mungkin cukup sekian kita akhir bincang kita, bahwa apa yang mungkin diceritakan atau dikisahkan oleh komedian Bang Ais kita ini menjadi sebuah inspirasi atau mungkin mawas diri kita bahwa ternyata dunia santet itu memang ada. Dan cukup sekian mungkin akhir bincang kita, dan sampai jumpa. Bang Ais, makasih banyak. Abang.